Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita malam ini memasuki tanggal 26 atau 27 Jumadil Awal nggih, betul nggih? Berarti ini sudah kira-kira 3 bulan lagi insya Allah menuju Ramadan. Semoga Allah berkahi segala ikhtiar kita dan semoga kelak kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ini malam ini saya pakai yang terjemahnya. Ada beberapa yang tanya, kitabnya nopo, ada bahasa Indonesia ini nopo mboten. Kan kalau Arabnya kan niki nggih, Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl. Nah, terjemahnya yang ini ya. Sebenarnya ada beberapa terjemah, tapi ini terjemah yang cukup bagus. Minta izin resmi ke penerbit dan penulisnya, yaitu judulnya bahasa Inggris tapi isinya bahasa Indonesia nggih. Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak. Nah, kita sampai kepada subbab tentang pengaruh kesolehan orang tua pada anak. Jamaah sekalian, kesolehan kedua orang tua yang merupakan qudwah atau uswah hasanah memiliki athar, memiliki dampak yang besar pada jiwa anak. Dados bapak soleh, ibu solihah itu punya dampak besar kepada anak. Oleh karena itu, ketakwaan kedua orang tua kepada Allah serta mengikuti jalannya Allah, kemudian disertai dengan ikhtiar dan saling membantu antara kedua orang tua. Bapaknya mengingatkan ibunya, ibunya menasehati bapaknya. Jadi suami istri saling menguatkan. Maka dengan cara itu insya Allah anak-anak akan tumbuh dengan ketaatan dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un alim. Memang jamaah kadang ada tiang sepuhe atau orang tuanya baik, bapaknya soleh, ibunya solehah, kok biidnillah diuji ada anaknya yang tidak baik. Enten mboten ngoten niku? Enten. Atau ada di antara orang tuanya yang tidak baik. Lah, kemudian ngefek kepada anaknya. Kadang ada yang seperti itu. Maka yang seperti itu pasti ada keadilannya Allah. Umpamanya dalam kasus Nabi Nuh, beliau itu lelaki soleh, nabi terbaik di zamannya. Tetapi Allah uji ada satu di antara anaknya, yaitu Kan'an, itu ternyata kafir. Maka kata para ulama, kekafiran Kan'an gara-gara ibunya itu juga kafir. Jadi istrinya Nabi tetapi kafir. Na'udzubillahi min dzalik.
Walaupun secara umum nggih, kalau orang tuanya baik, soleh, solehah, maka insya Allah anaknya soleh dan solehah. Kemudian ditegaskan oleh Allah Ta'ala melalui kisah yang disebutkan di surat yang disunahkan dibaca setiap hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi. Diceritakan Khidir bersama Musa alaihissalam itu mendatangi satu kampung. Kampungnya itu orang-orangnya pelit, medit, bakhil, dimintai jamuan nggak mau memberi jamuan. Tetapi ketika ada satu bangunan hendak roboh, kemudian Khidir ini membangun rumah itu tanpa minta upah. Maka kita tahu Nabi Musa protes, wahai Khidir, seandainya engkau minta upah atas jerih payah kita membangun dinding yang mau roboh ini. Maka nanti ketika Khidir ditanya, kenapa toko ini tidak dibangun? Mbok ya sudah, biarin aja, wong orang-orang pelit aja kok diurusi. Apa jawaban Khidir? Wa kana abuhuma sholihah. Karena bapak dari kedua anak yatim yang punya bangunan ini itu soleh, bapaknya soleh. Karena bapaknya soleh punya efek kepada anaknya. Bapak yang soleh ini sudah meninggal dunia, anaknya tetap dijaga oleh Allah. Ini bapak-bapak yang di sini kira-kira soleh mboten niki? Pak, jenengan soleh napa mboten, Pak? Mugi-mugi kalebet tiyang soleh. Ya, mugi-mugi nggih. Lah buktine napa nggih? Nggih purun salat. Purun ngaji, insyaallah mugi-mugi kalebet tiyang soleh. Jadi kalau bapaknya soleh, ini kaidah di dalam ayat ini, ayahnya soleh maka anaknya dijaga oleh Allah Ta'ala. Bahkan ketika sang bapak sudah meninggal dunia, penjagaan Allah terhadap anak-anaknya tetap jalan. Ini juga ada kisah tentang Nabi Yusuf ketika muda nggih. Nabi Yusuf itu digoda oleh wanita cantik Dzul Jamal yang memiliki kecantikan, kemudian memiliki kedudukan di Mesir, majikannya sendiri. Wahammat bihi wahamma biha. Itu si wanita pengen sama Yusuf. Nabi Yusuf waktu itu sebagai anak muda juga sempat tertarik. Walaupun ada pendapat itu bukan tertarik dalam makna pengen zina, tetapi ya tertarik sebagai lelaki tertarik kepada wanita. Tetapi karena iman dan takwa dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam, itu kemudian ketika melihat burhan, tanda dari Allah, maka Nabi Yusuf langsung berpaling. Jadi cuman sekelebat langsung berpaling, nggak pakai macem-macem. Sepersekian detik langsung meninggalkan, nggak pakai nyapa, nggak pakai merayu, langsung. Ulama sebagian menjelaskan bahwa burhan atau tanda yang dilihat oleh Nabi Yusuf muda ini adalah wajah ayahnya. Wajah ayahnya, ingat ayahnya yang soleh dan nabi, maka pemuda Yusuf ini langsung berpaling. Pripun niku? Dados bapak-bapak jangan menyepelekan kesolehan, jangan menyepelekan ketaatan kepada Allah, jangan menyepelekan taubat kepada Allah. Karena itu menjadi sebab datangnya pertolongan dan penjagaan Allah kepada anak-anak kita. Bahkan Allah Ta'ala kabarkan kepada kita, para malaikat jamaah sekalian akan mendoakan orang mukmin berikut kedua orang tuanya dan anak turunnya. Surat Ghafir ayat 8.
Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka serta zurriyah anak turun mereka semua. Sesungguhnya Engkau wahai Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi malaikat mendoakan orang-orang beriman agar orang-orang beriman dimasukkan ke dalam jannah beserta kedua orang tua mereka dan beserta istri-istri dan anak turun mereka. Kira-kira Bapak Ibu, doanya malaikat niku makbul napa mboten? Diterima Allah napa mboten? Insyaallah. Pengen mboten ditungake malaikat? Jadilah orang-orang beriman yang soleh dan solihah. Ketika anak turun ini Bapak Ibu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah dan mendakwahkan agama Allah, maka anak ini beserta orang tuanya yang beriman, beserta anak turunnya yang beriman akan bertemu di surga yang kekal sebagaimana Allah Ta'ala kabarkan dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alathnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi hubungannya apa? Iman. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maka ketika Kanaan Bapak Ibu tidak mau taat kepada Nabi Nuh, ya bapaknya ya Nabi zaman itu, maka Allah mengatakan huwa laisa minka, dia bukan darimu, au laisa min ahlik, bukan anggota keluargamu. Gara-gara kafir murtad maka Kanaan dicoret dari keluarganya Nabi Nuh. Yang nyoret sinten? Allah. Maka Bapak Ibu tolong dijaga, dididik, dinasehati, diingatkan, diarahkan, dibimbing, dibina anak turun kita semua agar tetap di jalan Allah, agar tetap Islam sampai wafat. Oleh karena itu seorang yang soleh mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku memperbanyak menegakkan sholat li ajlik, untuk keperluanmu. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, satu di antara ikhtiar orang beriman agar anak turunnya dijaga, nopo? Memperbanyak sholat, di dalamnya ada doa, ada penyerahan dan permintaan kepada Allah untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Nah, perbanyak sholat. Untuk siapa? Untuk anak turun kita agar dijaga oleh Allah. Titipkan anak turun kita kepada Allah. Karena memang kita ini nggak bisa ngawasi anak-anak kita terus, tetapi Allah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pembimbing. Ini juga merupakan bukti. Nah, ini kita akan lihat ini sebentar. Sebelum buktinya ini kita lihat ceritanya Sahal At-Tustari. Ini seorang ulama berusaha sekuat tenaga beliau ini untuk menjaga anak-anaknya. Padahal waktu itu Sahal At-Tustari ini belum punya anak. Bagaimana dia menjaganya? Menjaganya dengan melakukan berbagai amal soleh, dengan harapan Bapak Ibu amal solehnya itu akan menjadikan
dia mendapatkan karunia anak soleh, waladun soleh. Anaknya belum ada, tetapi sudah diniatkan untuk beramal soleh yang banyak, taat kepada Allah agar dapat karunia waladan solihan, anak yang soleh, atau zuriatan solihatan, anak turun yang soleh solihah. Apalagi jenengan sudah punya anak, sudah punya putu, monggo amal solehnya ditenani dalam rangka agar Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita anak turun yang soleh. Lalu berkata Sal At-Tustari ini, aku akan menepati janji yang telah Allah ambil dariku di alam dunia ini. Kalau di alam misak, di alam misak itu sebenarnya di alam akhirat, di alam ruh dulu, belum akhirat ya, alam ruh. Dan aku akan menepatinya di dunia ini, yaitu aku akan memelihara anak-anakku dari mulai saat ini, yaitu dengan berbagai amal soleh tadi, sampai Allah Ta'ala menghidupkan mereka di alam persaksian atau akhirat. Jadi Sal At-Tustari ini menyebut al-mitsaq atau janji para ruh di alam ruh tentang menaati Allah. Qalu bala syahidna, apakah aku ini Rabb kalian? Maka kita menjawab semuanya, bala syahidna, nggih engkau adalah Rabb kami. Maka kata At-Tustari ini, saya akan jaga itu, bahwa kalau kami menyembah engkau ya Allah, maka engkau akan menjadikan kami ini orang-orang yang dijaga, mulia dunia dan akhirat, termasuk anak turun kami. Maka Sal At-Tustari ini bersungguh-sungguh dengan berbagai amal soleh. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak, ngaji ngeten niki amal soleh mboten? Teng masjid amal soleh mboten? Salat jamaah amal soleh mboten? Zikir amal soleh mboten? Mengke sedekah infak amal soleh mboten? Nggih. Doa amal soleh mboten? Pokoknya semua amal soleh itu kita lakukan agar Allah Ta'ala menjaga kita dan anak turun kita. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengomentari ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian setelah itu Allah lanjutkan alhaqna bihim dzurriyyatahum dengan komentar yaitu bil iman, yaitu dengan keimanan. Maksudnya gimana? Sebahwasanya seorang manusia tidak memperoleh illa masa'a, kecuali apa yang diusahakannya. Jangan kata sa'i nggih. Sa'a ini kan nanti melahirkan kata sa'i. Sa'i itu larinya. Kalau awal nggih Ibunda Hajar sampai ke Sofa, dari Sofa ke Marwah bolak-balik. Ada jalan cepatnya, ada lari-larinya, demi mengurusi anaknya yang merupakan amanah Allah kepadanya. Maka sa'i ngoten niku ada usaha, ada ikhtiar, jalan cepat, lari, pokoknya demi taat kepada Allah. Kita lora lari dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, nanti mungkin yang kerja di pasar ke pasar dalam rangka amal soleh, yang kerja di kantor ke kantor. Pokoknya kemanapun kita pergi itu kita niatkan untuk taat dan ibadah kepada Allah. Kemudian Allah mewujudkan kami hubungan anak cucu mereka dengan mereka. Bagaimana hubungan itu? Dihubungkannya bagaimana? Kata Ibnu Abbas, bil iman, dengan keimanan. Maka ini tolong ini Bapak Ibu dijaga betul anak turunnya, dinasehati dengan sungguh-sungguh, didoakan dengan sungguh-sungguh, dibekali dengan amal-amal soleh. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal memasukkan anak-anak orang-orang beriman ke dalam jannah karena kesolehan orang tua mereka. Jadi jenengan soleh, solehah bisa menjadi sebab anak turun jenengan selama dia punya iman dinaikkan levelnya sesuai dengan amal
soleh jenengan. Kemudian Ibnu Abbas berkomentar, Allah mengangkat derajat anak keturunan orang beriman, orang mukmin sederajat dengannya di jannah, walaupun amalan anak turun itu ada yang levelnya bawah. Ya beriman sih, tapi amalannya bawah. Itu diangkat setinggi orang tuanya bersebab amal soleh mukmin tersebut. Jadi kalau jenengan bisa tenanan, sungguh-sungguh ngaji nih tenanan, sinaune tenanan, salate tenanan, ibadahnya sungguh-sungguh karena Allah, caranya ya sungguh-sungguh ngikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa menjadi sebab anak turun jenengan dinaikkan derajatnya karena amal soleh jenengan tersebut. Nah, disitulah kita ini mumpung masih dikasih kesempatan nih Bapak Ibu, sing tenanan, bersungguh-sungguhlah dengan amal soleh yang bisa kita lakukan. Ini kemudian Ibnu Abbas membaca surat At-Tur ayat 21 tadi. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Jadi anak turunnya dinaikkan levelnya sesuai amal soleh orang tuanya, tanpa mengurangi amal soleh orang tua tersebut. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi jenengan kalau pengen derajat tinggi di jannah, anak turun jenengan juga pengen naik derajatnya dunia akhirat, tolong sungguh-sungguhlah amal-amal soleh di dunia. Harith bin An-Nu'man datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang Rasul yunaji rajulan, sedang ngobrol berbincang dengan seorang lelaki. Ini nggak disebutkan di sini. Sahabat juga ya. Ini sahabat ini itu veteran perang Hunain. Kemudian lelaki ini langsung duduk dan tidak mengucapkan salam. Ini ada yang mengatakan ini maksudnya ya Harithah bin Nu'man itu sendiri. Ada yang berpendapat itu lelaki yang sedang ngobrol sama Rasul. Lalu Jibril berkata, Jibril menyampaikan pesan kepada Rasul. Sahabat nggak lihat, tapi Rasul mendengar. Orang ini kalau dia mengucapkan salam, tentu kami akan menjawab salamnya. Rasul bertanya, apakah engkau mengenalnya? Hal ta'rifuh? Jibril menjawab, na'am, iya. Orang ini termasuk 80 orang yang teguh dan bersabar pada saat perang Hunain. Bapak Ibu, perang Hunain perang nopo? Perang yang belajar ghazwah fil Islam. Perang Hunain perang nopo? Nggih, pohon perang kali tiang kafir, ngoten nggih. Perang Hunain perang melawan siapa? Apa ini? Mas-mas, ada nggak ini yang belajar sirah? Romawi itu perang perang ya enggak, perang Tabuk kalau itu. Kalau Hunain apa maksudnya? Perang melawan Bani Israil. Ya, nanti dipelajari lagi ya. Pokoknya orang melawan orang kafir gitu ya. Jadi ada 80 kata Jibril yang sabar, teguh, tetap bertakwa dan bertahan dalam perang Hunain itu. Rezeki mereka, kata Jibril, dan rezeki anak-anak mereka atas surga, berada di surga. Jadi Jibril mengatakan, bapaknya yang sabar, bapaknya yang bertahan dalam jihad fisabilillah, dan rizki bapak ini beserta anak-anaknya dijamin Allah fil jannah.
Jadi sudah disediakan, bukan hanya bapaknya, anak-anaknya ikut kecipratan. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngaji tenanan, ya bukan hanya di sini nggih, ngaji di tempat lain juga, terus baca kitab, jenengan harus sadar, saat jenengan ngaji tenanan itu pada dasarnya Allah insya Allah akan menjaga jenengan dan anak turun jenengan. Sa'id Ibnul Musayyib berkata, sewaktu sholat aku teringat anakku, maka aku tambahkan sholatku, karena telah diriwayatkan bahwa Allah menjaga orang soleh berikut 7 turunannya. Maka menurut pendapat Sa'id Ibnu Musayyib itu, kesolehan orang tua berpengaruh sampai minimal 7 turunan. Karena nanti sebagian ulama mengatakan itu bisa berlanjut, terserah Allah. Sebagaimana ditunjukkan di dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat 196. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran, dan Allah melindungi orang-orang soleh. Secara khusus disebut soleh. Jadi Bapak Ibu, satu di antara ini disebutkan di tafsir Al-Qurtubi ya, kalimatnya Sa'id Ibnu Musayyib, dan tafsirnya itu disebut di tafsir Al-Qurtubi. Nah, dari sini kita mengetahui semua bentuk amal soleh, secara khusus sholat, itu bisa menjadi sebab ditolongnya jenengan, ditolongnya seseorang beserta anak turunnya. Baik pertolongan itu di dunia seperti dicontohkan oleh kabar dari Khidir ketika membersamai Musa, maupun pertolongan itu atau hadiah itu Allah tetapkan di jannah. Jadi selamat beramal soleh, selamat bersungguh-sungguh melaksanakan berbagai bentuk amal soleh, ya sholat, ya puasa, ya infak, sodakoh, ya zikir, doa, semua bentuk amal soleh, agar Allah Ta'ala menjadikan itu sebagai bagian dari pertolongannya untuk kita dan anak turun kita. Demikian, mugi-mugi engkang sekedhik niki manfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang diberi pertolongan, hamba-hamba yang diberi keturunan zuriatan solihatan, yang kelak diwafatkan dalam kondisi iman dan takwa kepada Allah, dan dikumpulkan dengan anak turun kita dan sahabat-sahabat kita di surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.